Shalom, selamat malam jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah rumah tangga Jemaat Gemindo Nazaret, Rabu 26 Agustus 2020 pada malam hari ini segera dimulai. Panggilan beribadah. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Nyanyian pembukaan kita menyanyi dari PKJ 2 bait yang pertama, Mulia. Ibadah rumah tangga di malam hari ini kiranya boleh terjadi dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 64 bait yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Diaken Melinda Suwu.
Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, pada malam hari ini Tuhan, di ibadah rumah tangga saat ini kami anak-anak-Mu ya Bapa, siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya hamba-Mu yang akan membentangkan pewartaan firman-Mu, Engkau mau ampuni, Engkau mau layakkan hamba-Mu ya Bapa, supaya firman-Mu tidak akan lalu begitu saja dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perikop dari 1 Samuel 16 ini berjudul Daud diurapi menjadi raja. Kita tahu di sini bahwa Samuel untuk ditugaskan oleh Tuhan untuk pergi ke kediaman Isai ayah Daud, di mana Daud adalah anak ke-8 dari 8 bersaudara, bungsu. Pada saat Samuel di rumah Isai, dia melihat saudara-saudaranya Daud, itu kakak-kakaknya Daud, yaitu Eliab, dengan perawakannya yang tinggi dan parasnya. Samuel berpikir bahwa Eliablah yang akan diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Tapi Tuhan menolak, yang seperti tadi sudah kita baca, Tuhan menolak karena Samuel melihat apa yang di depan matanya dia, dia menilai secara mata jasmaninya dia, secara fisik, bahwa kriteria ini pantas untuk menjadi raja menggantikan Saul. Tapi Tuhan menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, tetapi Allah melihat hati dari setiap kita. Dan seperti kita tahu, semua saudara-saudaranya Tuhan tidak berkenan, sampai jatuhlah pilihan kepada Daud, dan Tuhan berkenan untuk Samuel mengurapi Daud menjadi raja menggantikan Saul. Pada saat itu sampai seterusnya Roh Allah berkuasa atas Daud. Itulah ringkasan dari 1 Samuel 16. Dan penekanan di sini adalah ayat 7b, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu sekali Samuel pun dia melihat melalui mata jasmani. Dia menilainya melalui apa yang dia lihat. Tapi Tuhan tidak berkenan, Tuhan menolaknya. Terkadang kehidupan kita pun seperti itu. Kita menilai yang menurut kita, pemandangan kita baik. Tapi apakah kita sudah pertanyakan itu sama Tuhan? Dan terlebih lagi, apakah hidup kita, hati kita murni di hadapan Tuhan? Kita bergaul bersama Tuhan, kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan dapat menilai hati kita, tuluskah kita di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan lihat kita, hati jauh kedalaman hati kita, bahwa kita benar-benar mengasihi Dia. Sama seperti Daud. Daud pun tidak terfikir pada saat di masa mudanya dia, di masa belianya dia diurapi menjadi raja
menggantikan Saul. Tak pernah dibayangkan, tak pernah ada dalam pikirannya dia untuk menjadi raja. Nggak pernah. Tapi itulah Tuhan kita dahsyat. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Dia sediakan bagi kita. Lebih dari apa yang tidak pernah kita pikirkan. Daud sendiri tidak terpikirkan untuk menjadi raja. Nggak ada di pikirannya Daud untuk jadi raja. Dia lakukan apa yang menjadi tugasnya dia. Dia bekerja untuk ayahnya, yaitu mengembalakan kambing domba ayahnya. Dia menjaga, melindungi kambing domba ayahnya dari musuh-musuhnya, yaitu binatang buas. Pada saat dia bergulat bersama binatang buas itu, dia menyerukan nama Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia menaruh Tuhan di atas segalanya. Dia tahu kekuatan itu berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan tahu hatinya Daud. Untuk itu Tuhan berkenan kepada Daud. Untuk itu Tuhan selalu beserta sama Daud dalam apapun, dalam kehidupan Daud, dalam tugas pekerjaan Daud dari masa mudanya. Karena Daud mengandalkan Tuhan dari dia masih muda. Sama seperti kita, pada saat kita mengandalkan Tuhan, pada saat kita memurnikan hati kita tulus hanya untuk Tuhan, niscaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita mengundang Tuhan untuk hadir dalam hidup kita, dan Tuhan datang. Kalau kita orientasi kita hanya kepada Tuhan, kita akan penuh sukacita. Kita nggak usah pikir macam-macam. Tuhan sudah sediakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Sama seperti Daud, mengembalakan kambing domba bapaknya. Tuhan sediakan dia menjadi naik tahta, menjadi raja atas Israel, dan Roh Allah berkuasa atas dia. Sama pada hidup kita juga. Berusahalah kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan. Nggak peduli orang mau nilai kita apa, tapi pada saat kita orientasikan pikiran kita kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi tugas panggilan kita, pekerjaan kita, apapun permasalahan kita, pergumulan kita, pada saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan beracara, Tuhan akan berperang bersama dengan kita. Bahkan Tuhan sendiri akan memenangkan kita. Tuhan akan buat kita seperti Daud zaman sekarang. Kita gak perlu pujian dari orang lain. Kita hanya perlu pujian dari Tuhan, karena pada saat kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, pujian akan datang buat kita. Untuk itu Tuhan mau kita mengembalikan pujian itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan hanya untuk memuliakan orang lain. Sungguh Tuhan tidak berkenan. Tapi pada saat kita merendahkan hati kita, kita serahkan semua sama Tuhan, kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita serahkan, Tuhan ini aku, pakai aku seturut dengan rencanamu. Pikirkan apa yang menjadi pikiran kita kepada Tuhan, orientasikan pikiran kita kepada Tuhan, pastikan Tuhan akan sediakan segala sesuatunya. Tuhan yang akan mengangkat kita, Tuhan yang akan meninggikan kita. Gak perlu orang lain yang akan meninggikan kita, Tuhan sendiri kok. Contoh Daud, karena Tuhan sudah melihat hati kita, jauh kedalaman hati kita, Tuhan sudah mengenalnya pada saat kita sudah menyerahkan hidup kita, diri kita, hati kita, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Manusia hanya melihat apa yang menurut pandangan dia secara fisik, mata jasmani melihat. Tapi Tuhan melihat hati. Biarlah Tuhan yang akan mengangkat kita, bukan pujian dari orang lain. Karena sebagai orang percaya, sebagai orang pilihannya, sebagai orang yang telah ditetapkannya, kalau kita murni di hadapan Tuhan, hanya kepada Tuhan saja pandangan kita, Tuhan sediakan lebih dari apa yang kita pernah bayangkan sekalipun, dan kita tidak pernah pikirkan sekalipun. Tuhan berikan, karena kita sudah murni serahkan hidup kita
hati kita hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin. Merespon firman Tuhan, menyanyi dari NKB 119, bait yang pertama, nyanyikanlah lagi bagiku. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Sebagai ayat ajakan terambil dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 bait yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Roh Kudus penolong kami, ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu, sebab sampai saat ini Tuhan menyertai melindungi kami, sehingga kami boleh ada dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati, semua berkat kasih anugerah-Mu Tuhan. Dan pada malam hari ini kami telah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan kami sangat bersyukur karena pada malam hari ini kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kami yang menuntun kami pada jalan keselamatan. Berkati hamba-Mu Diaken Melinda Suhu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati akan kehidupannya dan pelayanannya. Dan pada malam hari ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar layak kami pakai untuk pelayanan kasih di muka bumi ini, secara khusus di Jemaat Gemindo Nazaret. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita dengarkan puji-pujian dari keluarga Bapak Donald Skipio.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh kepala keluarga atau orang tua dari masing-masing keluarga sesuai dengan pokok doa yang tercantum di layar. Untuk jemaat yang beribadah sendiri dapat berdoa secara pribadi, sementara doa video di pause
dan dilanjutkan kembali setelah doa Bapa kami selesai. Jemaat terkasih dalam Tuhan, dipersilakan berdoa. Sebagai nyanyian akhir, penyanyi dari NKB 197 bait yang pertama, Besarlah Untungku. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya.